Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah Facebook yang berbahagia, mari kita lanjutkan pengajian Fiqh Zakah karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Semoga kita mendapat berkah ilmunya dan bisa mengembangkan dan membumikan zakat di wilayah kita masing-masing demi kebahagiaan umat Islam, umat manusia dunia sampai akhirat. Ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Yusuf Al-Qaradawi wa ila jami'i asatidina wa masyayikhina khususan syekhina Ahmad Qayyumi Munji, syekhina Muhammad Ahmad Sa'al Mahfuz, syekhina Ahmad Nafi Abdullah, syekhina Abdul Kamal, seluruh guru-guru kita. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada halaman 49. I'tibarul maqasidi wal masalihi. 4 metode yang digunakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama adalah al-akhdhu bi umumin nusus, memfungsikan keumuman nas, malam yukhassisha dalil, sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis, dalil yang sahih yang mentaksis itu maka digunakanlah keumuman nas. Yang kedua adalah ihtiramul ijma'il mutayaqqan, menempatkan ijma', memfungsikan ijma' yang diyakini betul-betul ijma'. Kemudian yang ketiga adalah i'malul qiyas as-sahih, memfungsikan qiyas yang benar. Yang keempat ini adalah i'tibarul maqasidi wal masalih, mempertimbangkan tujuan-tujuan hukum dan kemaslahatan hukum. Qarrarul muhaqqiqun, ulama-ulama yang sudah mendalam ilmunya menetapkan min ulama'il Islam, dari ulama-ulama Islam, anna ahkam syariah, sesungguhnya hukum-hukum syariah, innama syuri'at, sesungguhnya ditetapkan sebagai hukum syariah itu tujuannya adalah lima solihil ibad, untuk kemaslahatan hamba, fil ma'asyi, di dalam kehidupan dunia, wal ma'adi, dan kehidupan di akhirat kelak. Sawa'un akanat hadhil masalih, baik kemaslahatan itu daruriyatan, sifatnya pasti primer, kemaslahatan yang menjadi pondasi kehidupan manusia, karena ketika tidak ada kemaslahatan itu maka kehidupan akan berbahaya, fi khatarin azim, dalam bahaya yang besar. Ini maslahah daruriyah. Kalau menurut orang Jawa ya, sandang papakan ya, papan, kebutuhan makan, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan pakaian, sandang, papan, pangan. Kalau menurut agama, kemaslahatan dzaruriyah ini terdiri dari 5 kebutuhan utama: menjaga agama, hifdzuddin, hifdzun nafsi, menjaga keselamatan jiwa, hifdzul mal, menjaga harta, hifdzul aqli, menjaga akal, kemudian hifdzun nasli, menjaga keturunan. Jadi bisa melakukan sholat dengan tenang itu termasuk hifdzuddin, menjaga agama. Bisa
menjaga kesehatan dengan prima, termasuk hifdzun nafsi, menjaga keselamatan jiwa. Seperti sekarang ini melakukan semua hal yang meningkatkan imunitas tubuh kita, pola hidup yang bersih, pola hidup yang sehat untuk melawan virus corona misalnya. Ini termasuk hifdzun nafsi, menjaga jiwa kita. Ada hifdzul mal, menjaga harta kita baik dengan bekerja yang halal dan menjauhi menghambur-hamburkan harta, juga larangan mencuri, menggosok, mengambil harta orang dengan jalan yang tidak benar. Jadi maqasidus syariah yang daruriyah ini bisa bermakna aktif, bisa bermakna hukum yang tolabul fi'li, juga bisa tolabul kafi, bisa bermakna melakukan sesuatu dan melarang sesuatu. Kalau hifdzuddin, maka kita harus menjalankan sholat dengan istiqomah dan melarang kita melakukan hal-hal yang membuat kita murtad. Ini misalnya kalau hifdzun nafsi, maka kita harus melakukan hal-hal yang meningkatkan imunitas tubuh kita, sekaligus melarang kita untuk membunuh orang, kemudian melakukan sesuatu yang bisa menghancurkan keselamatan diri kita. Kalau menurut pemerintah harus aktif mengkampanyekan 3M, jadi memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, ini misalnya. Jadi kita harus meningkatkan imunitas, pola hidup yang bersih, yang sehat. Di sisi yang lain kita harus rajin mentaati protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun misalnya. Termasuk hifdzun nafsi. Ada hifdzul mal, tadi yang saya contohkan, kita aktif bekerja, mencari rizki yang halal dan berkah. Kita juga dilarang untuk mencuri, menghasab, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak halal. Akhdhu malil ghair udwanan ay bi ghairi haqqin, dengan cara yang tidak benar. Ada juga hifdzul akli, menjaga akal. Kita diperintahkan untuk aktif mengembangkan ilmu, membaca, menulis, melakukan riset, penelitian. Di sisi yang lain kita dilarang agama untuk meminum khamr, ganja, narkotika, dan hal-hal yang membunuh otak kita, yang membahayakan kesehatan otak kita. Dan yang terakhir ada hifdzun nasli, menjaga keturunan. Kita diperintahkan Allah untuk menikah dan dilarang berzina. Ada juga yang menambah sebagian ulama dengan hifdzul ardi atau hifdzul irdi, yang menjaga kehormatan. Artinya kita tidak boleh mencela, mencaci maki, atau di dalam Islam menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti. Jadi kita harus menempatkan seseorang dengan posisi yang mulia, sebagaimana Allah juga memuliakan manusia. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri. Ini daruriyat. Am hajiyatan, atau kemaslahatan yang sifatnya hajiyah. Hajiyah identik dengan bahasa kita ini sekunder, kemaslahatan yang penting bagi manusia, tetapi ketika tidak ada kemaslahatan itu, maka kehidupan tetap berjalan meskipun
fi masyaqqah, di dalam kesulitan, atau fi ta'ab, di dalam ketidaknyamanan, kecapean. Dicontohkan seperti praktek jual beli, praktek sewa menyewa, ya, fil buyu wal muamalat misalnya. Ini termasuk hajiyat, kebutuhan-kebutuhan pokok. Contoh sederhana misalnya, kalau tidak ada warung pada pagi hari, maka orang kan susah untuk mencari untuk membeli sesuatu yang dibuat-buat sarapan harus. Tetapi ya kan tetap bisa masak sendiri. Tapi beda ketika ada banyak warung misalnya, ada transaksi, maka dengan mudah orang akan membeli nasi untuk kebutuhan sarapan. Misalnya kalau di kampung ada orang yang menjual kebutuhan-kebutuhan dapur, itu akan mempermudah kehidupan. Ini kemaslahatan hajiyah. Tanpa kemaslahatan itu manusia tetap bisa hidup, tetapi illa annahu fi ta'abin wa masyaqqah, manusia akan mengalami sedikit kesulitan. Tidak ada toko di sebelah kita misalnya, maka kita harus pergi jauh ke pasar misalnya. Am tahsiniyatan, atau maslahah tahsiniyah, maslahah yang memperindah dan meninggikan derajat manusia. Kemaslahatan tahsiniyah, atau dalam bahasa Kiai Sahal ini takmiliyah, komplementer, itu kemaslahatan yang jika tidak ada kemaslahatan itu, maka kehidupan tetap berjalan dan manusia tidak mengalami kesulitan, tetapi manusia tidak berada pada level kehidupan yang terhormat. Maslahah tahsiniyah seperti al-wasail, ya, seperti sarana prasarana, misalnya mobil, sepeda motor, sepeda ontel. Jadi Yusuf Al-Qaradawi ini di dalam kajian zakat ini mempertimbangkan al-maqasid, tujuan-tujuan Islam, tujuan-tujuan syariat, baik yang sifatnya daruriyah, primer, atau yang sifatnya hajiyah, sekunder, atau yang tahsiniyah, komplementer. Seorang ulama kontemporer di dalam kitabnya Dhawabitul Maslahah, ya, menjelaskan bahwa maslahah itu jalbul manafi' halan wa ma'alan, wa dar'ul mafasid halan wa ma'alan. Syekh Ramadan Al-Buti, ya, Dhawabitul Maslahah. Jadi yang namanya kemaslahatan itu mendatangkan kemanfaatan baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Wa dar'ul mafasid, menolak kerusakan baik dimensi duniawi maupun di dimensi ukhrawi. Jadi kemaslahatan di dalam Islam itu sifatnya universal, tidak hanya dibatasi pada kemaslahatan profan, kemaslahatan dunia, tapi juga kemaslahatan akhirat. Karena dua kemaslahatan ini syai'ani mutalaziman, sesuatu yang tidak bisa terpisahkan, sesuatu yang inherent, yang menyatu. Jadi kita melakukan sholat, kita berzakat, kita bersyahadat, kita bersedekah, itu ya lima solihil ma'ashi wal ma'ad, untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Ini Syekh Ramadan Al-Buti. Bahkan
Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam Al-Mustasfa mengatakan bahwa maqasidus syariah itu bukan maqasidul khalq tapi maqasidul khaliq. Tujuan syariat itu yang 5 tadi khususnya ada hifdzuddin, ada hifdzun nafsi, ada hifdzul akli, ada hifdzul mal, ada hifdzun nafs, ada hifdzun nasli. Itu orientasinya adalah membumikan kemaslahatan yang ditetapkan oleh Allah sebagai al-khaliq, pencipta, bukan menuruti kemaslahatan manusia, bukan masalihul khalqi, kemaslahatan makhluk yang sifatnya profan, duniawi. Artinya kemaslahatan yang ingin ditegakkan di dalam Islam itu orientasinya adalah sakral, vertikal, orientasinya adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan menuruti hawa nafsu dan kemauan manusia yang biasanya pertimbangannya pendek, pertimbangannya nafsu, pertimbangannya hanya untuk kepentingan dunia. Ini ditegaskan oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali di dalam kitab Al-Mustasfa. Maka Imam Ghazali mengatakan setiap sesuatu yang menegakkan kemaslahatan itu namanya kemaslahatan, dan setiap sesuatu yang mendatangkan kemafsadan, kerusakan, itu namanya kerusakan, dan menolak kerusakan adalah kemaslahatan. Wa dar'uha maslahah, menolak kerusakan itu adalah kemaslahatan. Wa dalilu dzalika, apa dalil sehingga Yusuf Al-Qaradawi ini menetapkan al-maqasid wal masalih fi hadzal bab, fi bab zakah. Kama qala al-Imam Syatibi, sebagaimana statement pernyataan Imam Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqat, tentu yang sangat terkenal ya. Huwa istiqra'us syariah wan nadharu fi adillatiha al-kulliyati wal juz'iyah. Itu setelah melakukan penelitian kandungan syariat Islam ini, melakukan analisis, melakukan an-nazar. An-nazar itu al-fikru fi halil mangzur, berpikir, merenung, berkontemplasi, menganalisis pada persoalan yang sedang dibahas. Fi adillatiha, setelah mengamati secara mendalam, menganalisis dalil-dalil syariah, baik yang sifatnya kulliyat, universal, umum, maupun yang parsial, wal juz'iyah, baik dalil yang kulli maupun yang juz'i. Falaysa dzalika, maka hal itu, maksudnya syariah, falaysa dzalika maksuran ala nassin wahidin. Jadi hukum syariah itu tidak ditentukan, tidak diputuskan hanya oleh satu nas, aw waqi'atin, atau kenyataan, fakta, kejadian khossatin, yang khusus, atau karena satu fakta khusus. Bali syari'atu kulluha dairatun ala dzalika, tetapi syariat Islam ini ditetapkan, diputuskan oleh semua itu terlibat. Nas yang kulli dan juz'i ya terlibat, gabungan beberapa nas ya terlibat, kasus-kasus yang lain juga terlibat. Artinya akumulasi dari semuanya itu yang akan menunjukkan kemaslahatan. Ini menarik ya, ketika sekarang ini kita sedang menghadapi virus corona ini, karena ulama-ulama Indonesia ini terbagi dalam, ya minimal ada dua kelompok. Ada kelompok yang al-mutasyaddidun, ada ulama yang kekeh
disiplin dengan keilmuan fikihnya, dengan pemahaman yang ya bisa dikatakan tekstual ya, sehingga menampilkan corak pemahaman fikih yang qauli, yang tekstual, sehingga lahir fatwa-fatwa yang ketat sekali. Ada juga ulama yang mengedepankan maqasidus syariah, bagaimana hifdzun nafsi atau melindungi keselamatan ini menjadi syai'un daruriyun fil Islam, sesuatu yang sangat ditekankan oleh Islam, sesuatu yang pasti diperjuangkan di dalam Islam, sehingga ada fatwa dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, ada fatwa dari Nahdlatul Ulama. Saya kira di era corona ini kita bisa belajar dengan cerdas itu. Kita bisa punya cakrawala pemikiran yang matang karena bisa membaca berbagai fatwa, baik yang melonggarkan maupun yang yang ketat itu. Dalam kasus sholat Jumat misalnya, ada yang melonggarkan ketika di daerah yang di situ misalkan zona merah, maka ada yang memberikan hukum longgar, boleh meninggalkan sholat Jum'ah, adamu iqamatil Jum'ah. Tetapi banyak fatwa dari Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Tengah misalnya tetap wajib iqamatul Jum'ah, mendirikan sholat Jum'ah. Yang diberikan kelonggaran itu hanya hudurul Jum'ah, menghadiri sholat Jum'ah. Bagi yang terkena virus corona diharamkan karena berpotensi besar menularkan virus ini. Tapi yang tidak terkena, bagi yang sehat, maka tetap melakukan sholat Jum'ah. Saya kira banyak fatwa di era corona ini, kita sebagai orang awam ya belajar memahami pemikiran para ulama-ulama kita, kemudian secara bijaksana kita memperkaya diri dengan argumentasi dari ulama-ulama kita, kemudian kita dengan arif melihat kita. Kalau saya ditanya ya keputusannya wasyawirhum fil amr, ya kita musyawarah bersama untuk menentukan kemaslahatan bersama. Kita kembali kepada kajian al-maqasid wal masalah ini dalam konteks zakat. Tadi Yusuf Al-Qaradawi mengutip pandangan Imam Syatibi bahwa syariat ini tidak berdiri sendiri pada satu nas, pada satu fakta, atau pada satu dalil, tapi semuanya akumulasi atau kumpulan dari semuanya itu yang membentuk syariat, baik dalil yang kulli maupun yang juz'i, yang universal atau yang partikular, yang sifatnya menyeluruh atau satu bagian saja. Kemudian nas-nas yang banyak itu, banyak fakta itu yang kemudian membentuk satu visi hukum Islam, satu visi syariat Islam yang rahmatan lil alamin. Wa dzakara asy-Syatibi, Imam Syatibi menyebutkan qaidatan muhimmah, satu kaidah yang penting. Hiya, apa kaidah itu? Annal asla fil ibadat, hukum asal dalam persoalan ibadah, binisbati ilal mukallaf, jika dihubungkan dengan mukallaf, orang yang terkena beban hukum, al-muslim al-aqil al-baligh, at-ta'abbudu. Jadi hukum dasar di dalam ibadah itu adalah penghambaan, totalitas ketundukan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dunal iltifati ilal ma'ani, tanpa kita melihat, menyelidiki makna-makna, hikmah-hikmah
tujuan-tujuan yang ada di balik ibadah itu. Jadi kalau kita sholat, ya kita lakukan sholat. Kewajiban sholat tidak tergantung kepada al-ma'ani, makna-makna yang terkandung di dalamnya. Artinya ketika kita sholat, maka makna-makna itu akan kita dapatkan. Apakah tanhanil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, bisa menjadikan ala bidzikrillah tatmainnul qulub, karena sholat itu zikir kepada Allah sehingga hati kita tenang. Apakah wasta'inu bisobri wassalah, dengan sholat kita memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini al-ma'ani, makna-makna di dalam sholat ini tidak menentukan status hukum sholat. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku Allah. Makna itu sudah inherent ya di dalam ibadah yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aslul adat, tapi hukum asal kebiasaan, al-muamalat, transaksi bisnis jual beli, al-iltifatu ilal ma'ani, itu dengan menyelidiki, memahami makna-makna yang terkandung di dalam kebiasaan dan transaksi bisnis itu. Jadi al-aslu fil ibadat at-ta'abbud, tapi awal aslu fil adat wal muamalat al-iltifat ilal ma'ad. Jadi dalam hukum, menghukumi tradisi dan menghukumi transaksi ekonomi, maka menurut Imam Syatibi kita harus melihat makna-makna, hikmah-hikmah, atau bahkan alasan-alasan mengapa itu dilakukan. Wa aqama, Imam Syatibi menambahkan, mendirikan, memperkuat ala dzalika statement ini, bahwa aslul ibadat at-ta'abbud wa aslul adat wal muamalat al-iltifatu ilal ma'ani adillatan nasi'ah, dalil-dalil yang terang benderang, la yattasi'ul majal li dzikriha hauna, yang tidak mungkin di kitab ini akan disebutkan. Wa u'awiduhuna atau wa'auduhuna fa uaqidu ma dzakartuhu min qablu, dan saya ingin mengulang untuk memperkuat apa yang saya sampaikan sebelumnya. Apa itu? Anna zakata, sesungguhnya zakat, ini Qaradawi, wa in kana tuzkaru ma'as shalah, meskipun zakat ini disebutkan, dijelaskan di dalam bersama sholat di dalam fikih ibadat, laisat fil haqiqah, hakikatnya zakat itu tidak ibadatan mahdhah, ibadah murni yang sifatnya at-ta'abbud, hanya tunduk total kepada Allah dan Rasulnya. Balhiya justru zakat itu aqrabu, lebih dekat, ilama, kepada sesuatu yusama, yang dikatakan sesuatu itu bil adat awil muamalat. Justru konsep zakat ini lebih dekat kepada konsep al adat wal muamalat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan muamalat, nilai bisnis, nilai ekonomi, berkaitan dengan pembangunan ekonomi sebuah bangsa, umat manusia. Di annaha, karena sesungguhnya zakat itu minasyu'un al-maliyah, termasuk persoalan-persoalan harta lil muslimin, yang terkait dengan orang Islam. Wahya, bahkan ya zakat ini ila haddin kabir, pada skala yang lebih luas, lebih besar, alaqatun, sebuah relasi, hubungan, bainad daulah, antara negara, warabbil mal, dan pemilik modal. Zakat itu adalah relasi antara negara dengan kelas pemodal, antara negara dengan pengusaha, antara negara dengan perusahaan
pemilik perusahaan-perusahaan, pemain-pemain bisnis, baik tingkat elit, menengah atau tingkat bawah. Katanya dunia itu kan dikuasai oleh dua orang ini, ya, politisi dan pengusaha. Bahkan mungkin hanya pengusaha, karena politisi yang menjadi pemimpin itu politisi yang backgroundnya adalah pengusaha. Tapi secara umum ya tiga itu, politisi dan pengusaha. Au bainahu, atau zakat itu hubungan antara negara wa bainal fakir, dan antara rakyatnya, terutama orang-orang yang membutuhkan, orang fakir. Inda takhallid daulah, ketika negara tidak punya fungsi untuk menghimpun zakat, maka zakat itu punya hubungan dengan masyarakat. Wa dalilu ala dzalika, apa dalil yang menunjukkan bahwa konsep zakat itu lebih dekat dengan konsep ekonomi daripada konsep ibadah mahdhah seperti sholat misalnya. Anna kutubal fiqhi al-mali, sesungguhnya kitab-kitab fikih yang mengkaji tentang harta, wal idari, yang sifatnya administratif, fil Islam, di dalam Islam, tudzakiruha, menjelaskan, menyebut kutub itu tentang zakat, dimna mabahisia, di tengah pembahasan kitab-kitab ini, wa abwabiha, dan bab-babnya yang menerangkan tentang harta dan administrasi negara. Kal kharraj, seperti kajian kharraj, wal amwal, wal ahkam as-sultaniyah, was siyasa asy-syar'iyyah, seperti kitab al-kharraj, al-amwal, al-ahkam as-sultaniyah, was siyasa asy-syar'iyyah, membahas zakat sebagai bagian dari sistem ekonomi negara, sehingga negara punya kewajiban untuk menggerakkan zakat ini menjadi kesadaran publik, karena tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan publik. Fahiyya fil haqiqah, fahiyya, maka zakat itu fil haqiqah, pada hakikatnya, juz'un, menjadi bagian yang tak terpisahkan min nizamid daulah, dari sistem negara, fil islami, di dalam Islam. Jadi negara punya peran yang signifikan, punya peran yang tak tergantikan untuk menegakkan zakat ini. Kalau dalam konteks di negara kita, ya ada kerjasama yang aktif ya antara Basnas, Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh negara, dan LAS, Lembaga Amil Zakat, yaitu swasta yang membantu pemerintah untuk menghimpun dana zakat dan menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan undang-undang zakat dan syariat Islam. Tapi tentu leading sektor adalah Basnas ya, sebagai lembaga negara nomor 1 yang punya peran untuk melakukan edukasi publik, manajemen keuangan yang profesional, dan sebagai pengayom bagi LAS, termasuk Lazisnu ini adalah bagian dari LAS, Lembaga Amil Zakat swasta yang bertugas untuk mendorong kesadaran umat Islam untuk berzakat, juga menghimpun dana umat, menyalurkan, mendistribusikan baik secara konsumtif maupun secara produktif. Walau aradna, dan jika kita menginginkan anu alifa, untuk menulis al-fiqha, kitab fikih ala tariqatil hadisah, dengan metode yang baru. Ketika kita saat ini kok mau menulis kitab fikih yang baru, la wajib, maka harus an naj'ala, kita menjadikan az-zakat, bab zakat ini, minal fiqhi al-malik, termasuk kajian fikih yang berbicara tentang harta, wal istimai, dan sosial. La ma'al ibadatil mahdhah, tidak
zakat ini kita tempatkan dalam ibadah yang mahdhah. Jadi kalau kita menyusun kitab fikih yang baru, al-fiqhul ala tariqatil hadisah, fikih dengan metode yang baru sesuai dengan perkembangan dunia modern, maka zakat ini tidak masuk dalam rumpun al-ibadah tapi rumpun al-buyu' wal muamalat. Ya kalau kita di pesantren, karena kita masih menggunakan kitab-kitab lama, ya zakat itu masuk dalam rumpun ibadat, ya masuk dalam ya kajian kitabut thaharah, kitabus shalah, kitabus siyam, kitabus zakah, kitabul haji. Baru nanti pada qismul muamalat pada bagian yang kedua. Wa hadza lama al ibadah wa kadzalika inda taqnin, begitu juga ketika proses legislasi, ya proses menjadikan zakat sebagai undang-undang. Fa inna hadza khilah, sesungguhnya zakat itu masuklah mahalatan dengan pasti fi dairati tasyri' al mali, ada di dalam wilayah syariat tentang harta, wal istimai dan sosial, ranah ekonomi dan masyarakat. Wa hadza la yukhriju, ini tidak bisa mengeluarkan ahkam zakah, hukum-hukum zakah kullaha an dairati ta'abbud. Meskipun demikian, meskipun konsep zakat ini lebih dekat kepada konsep ekonomi dan sosial, bahkan berhubungan dengan relasi negara dan sahibul mal dengan kelas pemodal, ada hubungan relasi negara dengan masyarakat, tetapi semua ini tidak bisa mengeluarkan zakat dari dairati ta'abbud, bahwa zakat itu juga lahir dari konsep penghambaan total manusia kepada Allah dan Rasulnya. Faqad qarrara, sungguh telah menetapkan Asy-Syatibi, Imam Syatibi menetapkan apa? Annal adat, sesungguhnya hukum kebiasaan manusia, idza wujida fiha ta'abbud, ketika di dalamnya ditemukan unsur penghambaan kepada Allah, fala budda minat taslim, maka harus berserah diri kepada Allah, wal wuqufi ma'an nusus, dan berdiam diri meyakini keterangan-keterangan yang disampaikan oleh nas. Katolabis sidak di nikah, seperti mas kawin di dalam nikah. Wadzabhi, dan menyembelih fil mahallil makhsus, di tempat yang khusus, fil hayawanil ma'kul, pada hewan yang bisa kita makan, ya. Bagaimana cara menyembelih hewan, menyembelih sapi, kambing, onta, ayam. Kalau di masyarakat ini ada tata cara, ya kita ta'abbud, kita ikut petunjuk Allah dan Rasulnya. Wal furud al muqaddarah, bagian-bagian yang sudah ditentukan Allah fil mawaris, di dalam bab warisan. Wa adadil ashhuri fil adadi talaqiyah wal wafawiyah, dan hitungan bulan dalam kasus perempuan yang dicerai atau perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, wa ma asbaha dzalika, dan kasus-kasus yang menyerupai itu, yang masuk dalam istilahnya qat'iyyud dalalah, sesuatu yang pasti petunjuknya, sehingga tidak mungkin ada makna lain, ya, ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan, sesuatu yang tidak mempunyai kemungkinan makna selain satu. Artinya meskipun di satu sisi zakat ini punya konsep yang dinamis karena berkaitan dengan ekonomi umat, tapi di sisi lain juga ada hal-hal yang harus difahami secara ta'abudi. Kita harus menghamba total kepada Allah. Jangan mengedepankan kritisisme. Pada aspek lain ada kritisisme, dinamisme, tapi di sisi lain kita ta'abbud, menghamba, tunduk, derek perintah Allah. Wa ana udkhilu fiha maqadir zakah. Nah, dalam konsep yang ta'abbud ini, Yusuf Qaradawi juga memasukkan
tentang kadar-kadar zakat, wa ansibataha, dan nisab-nisab zakat. Ini termasuk wilayah ta'abudiyah. Kita tidak boleh mengubah karena itu ketentuan Allah dan Rasulnya. Berapa nisabnya zakat zuru' wa thimar, zakat tanaman dan buah-buahan. Berapa nisabnya zakatul tijarah, zakat perdagangan. Berapa nisabnya zakatul fiddah, zakat perak dan emas. Berapa nisabnya zakat kambing, zakat sapi, zakat unta misalnya, zakat kerbau. Kenapa li'anha? Karena sesungguhnya maqadiraz zakah wa ansibataha, ukuran-ukuran zakat, nisab-nisab zakat itu umurun adalah masalah-masalah sesuatu dhobatuha syari' yang ditetapkan, diikat oleh Allah dan Rasulnya. Wa haddadaha, dan dibatasi oleh Allah dan Rasulnya. Wa farragha minha, dan selesai dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ajma'al muslimun, dan orang-orang Islam sudah konsensus, sudah sepakat kepada ukuran-ukuran itu fi kafatil asor, di semua negara, di semua tempat, di semua kota, di semua masa. Maka karena itu adalah sudah ketentuan syariat dan ada konsensus ulama, ada ijma ulama, fawajaba, maka wajib al-wuqufu, mengikuti, ya. Artinya wukuf itu berdiam diri, artinya mengikuti, tidak mengedepankan kritisisme, tidak mengedepankan an-naqdu, tapi at-taslim. Indan nusus, kita harus mengikuti keterangan-keterangan nas wal ijma'ilan, dan ijma, kesepakatan ulama, fidzalika, di dalam maqadiruz zakah wa ansibataha, ukuran-ukuran zakat dan nisab-nisab zakat. Walihada, dan karena itu, khalaftu, saya berbeda pendapat, artinya menentang alladzina, orang-orang yuriduna, yang menghendaki orang-orang itu ayukhdi'u maqadiraz zakah wa ansibataha litaghyir wa tahwir hasbaz zaman wal makan wal hal. Orang-orang yang ingin menundukkan kadar zakat dan nisabnya ini agar berubah dan beralih sesuai dengan perkembangan zaman, situasi, dan kondisi. Yusuf Al-Qaradawi tidak sepakat, karena dalam konteks nisab zakat ini adalah umurun dhobatuha syari' wa haddadaha, itu sesuatu yang sudah dipakemkan oleh Allah dan Rasulnya. Tahta unwani riayatil masalih wal maqasid, riayatil maqasid wal masalih, dengan nama maqasid dan masalih, ingin mengubah maqadiruz zakah wa ansibataha, nisab-nisab zakat ini saya tidak sepakat, kata Qaradawi. Kenapa? Fa inna hadza, maka sesungguhnya ini mengubah nisab zakat itu yamhu, membusek, ya, menghapus ma'alim zakah, pilar-pilar zakat asyariyata, yang sifatnya syariah, sifatnya sakral, wa yuhawwiluha, dan bisa mengubah zakat itu ila dharibatin madaniyah, kepada seperti pajak di era modern ini, pahtatan, dengan murni. Jadi zakat itu tidak hanya konsep manusia, karena awalnya zakat adalah konsep Allah, sehingga jangan dilakukan desakralisasi secara membabi buta. Zakat tidak seperti pajak, tidak seperti konsep yang dibuat oleh manusia. Dia ada nilai sakralnya, dia ada nilai ta'abudinya. Meskipun di dalam konsep lain, zakat adalah konsep yang ta'akuli, yang rasional, yang bisa dikembangkan untuk merespon perkembangan-perkembangan dunia modern. Kadoraibi, seperti pajak itu, allati tufriduha syattal hukumat, yang diwajibkan oleh negara,
Fisyatal aktor, di banyak daerah, di banyak tempat. Jadi 4 metode Al-Qaradawi kita pahami secara utuh. Pertama adalah tetap mengamalkan keumuman nas sepanjang belum ditaksis oleh dalil yang sahih. Kemudian mengfungsikan ijma yang betul-betul ijma. Yang ketiga, fungsionalisasi qiyas yang sahih, bukan qiyas yang batil. Yang keempat, i'tibarul maqasid wal masalih. Jadi 4 metode Yusuf Al-Qaradawi yang digunakan untuk ikhtiar, memilih pendapat ulama yang benar. Kemudian untuk tarjih, mengunggulkan satu pendapat di atas pendapat yang lain. Yang terakhir adalah istinbat, mengeluarkan hukum baru yang relevan dengan perkembangan zaman, dengan melihat inovasi dan produktivitas ekonomi dunia yang selalu kreatif, melahirkan hal-hal baru yang harus dibaca, dilihat, difahami, dan direspon oleh para ulama. Wal khulasah, ini kesimpulan ya, konklusi dari prolog atau pendahuluan yang panjang. Anna maqasidah syariah, sesungguhnya tujuan syariat, innamahiyya, sesungguhnya tujuan syariat itu jalbul masalihi, mendatangkan kemaslahatan, linnasi, untuk manusia, wa dar'ul madar, dan menolak bahaya, wal mafasid, dan kerusakan, anhum, dari manusia. Harus kita pahami bahwa Islam, agama yang kita cintai ini, tujuannya adalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan bagi kita, supaya kehidupan kita ini bahagia, sejahtera, jauh dari hal-hal yang merusak, baik merusak agama, merusak jiwa, merusak akal kita, merusak harta, merusak keturunan. Wa di'amatu hadzal asli, sandaran fondasi ini, huwa ma dhahaba ilaihi Malikun wa ashabu, bahwa maqasidus syariah, tujuan syariah adalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya dan kerusakan. Itu sudah dicanangkan oleh Imam Malik dan sahabat-sahabatnya, min iktibaril maslahatil mursal, dengan menjadikan maslahah mursalah ini dalilan syariah, dalil syara, dalil agama. Yajibul amalu bihi, yang wajib diamalkan, kama yajibul amalu bisa dzara'i, sebagaimana wajib mengamalkan dalil yang namanya saddud dzara'i, menutup pintu kerusakan, saddud dzari'ah. Seperti contohnya itu tadi, tidak boleh meminum khamr yang sedikit meskipun tidak memabukkan, karena kalau diperbolehkan akan mengakibatkan dia minum yang banyak. Tidak boleh memakan riba walau qalilan, meskipun sedikit, karena kalau dibuka pintu itu maka akan menjurus kepada riba dengan ad'afa mudha'afa. Ala anna katsiran minal hanabilah, tetapi sebagian besar dari pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, yang zi'una hadzal manza, dia tidak suka, itu mencopot ini, artinya melepaskan dan tidak mengakui maslahah mursalah ini sebagai dalilan syariah, dalil syara'. Waqad nasara dzalikal ittijah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat Hanabilah ini diperkuat oleh salah satu pengikutnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa tilmidhuhu Ibnul Qayyim, dan muridnya Ibnul Qayyim, fi kutubihima, di dalam kitab-kitab
Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Wa afadha fi ta'yidihi bil adillah wal i'tibarat asy-syar'iyyah was sahihah. Keduanya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini kemudian memperbesar, memperkuat, mencurahkan untuk memperkuat pendapatnya Hambali ini dengan dalil-dalil dan i'tibarat asy-syar'iyyah, dengan dengan pijakan-pijakan syara' yang sahihah, yang benar. Wa ala asasi hadzalika, untuk mendasari itu, aqada Ibnul Qayyim, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengikat faslan ra'ian, satu fasal yang indah, fi taghyiril fatwa, di dalam perubahan fatwa, wa ikhtilafiha, dan perubahan fatwa itu bihasabi taghayyuril azminah wal amkinah, dengan melihat perubahan zaman dan tempat, wal ahwal, dan kondisi, wan niyat wal awaid, niat dan kebiasaan. Qala fi muqaddimatihi, ini statement ini sangat terkenal sekali ya. Di dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in ini, apa yang disampaikan Ibnul Qayyim ini dikutip oleh ulama-ulama, para pemikir-pemikir Islam. Wa hadza faslun azimun naf'i jiddan, ini adalah fasal yang manfaatnya besar sekali. Waqa'a bisababil jahli bi ghalatun azim, karena dia tidak tahu tentang fasal ini maka terjadi kesalahan besar ala syariah, terhadap syariat ini. Aujaba minal haraji wal masyaqqah wa taklifi ma la sabila ilaihi ma yu'lamu anna syari'ah al-bahira allati fi a'la rutabil masalih la tatibi. Karena tidak tahu tentang fasal ini, maka banyak orang yang melakukan kesalahan besar yang menyebabkan syariat ini menjadi sempit, menjadi sulit, dan memaksa sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dipaksakan, karena sesuatu tidak diketahui di dalam syariat, yang syariat itu membawa kemaslahatan yang luhur, yang syariat itu tidak mungkin datang tanpa kemaslahatan itu. Nah, setelah inilah statement Ibnul Qayyim ini sangat populer ya. Fa inna syari'ata, sesungguhnya syariat, mabnaha, bangunannya syariat itu, tempat membangunnya, wa asasuha, dan pondasinya, alal hikami, bangunan ya, pondasi syariat itu adalah alal hikami, di atas hikmah, kearifan, wa masalihil ibad, dan kemaslahatan hamba, fil ma'ashi wal ma'adi, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Fa inna syari'ata mabnaha wa asasuha alal hikam wa masalihil ibad fil ma'ashi wal ma'ad. Wahia, syariat itu, adlun kulluha, semuanya adalah menunjukkan hukum yang adil. Wa rahmatun kulluha, semua syariat itu membawa rahmat bagi semua alam ya. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Wa masalihu kulluha, semua syariat itu membawa kemaslahatan. Wa hikmatun kulluha, dan semuanya membawa hikmah. Hikmah ini kalau kita tinjau ya sesuatu yang bisa menyadarkan hati, membawa keteduhan, membawa kesejukan, membawa kedamaian, membawa ketentraman. Fakullu mas'alatin, maka setiap masalah kharajat, setiap masalah yang keluar dari kharajat anil adri ilal jauri, masalah yang dianggap syariat tetapi ternyata keluar dari spirit keadilan, ilal jauri, menuju aniaya, tidak menunjukkan keadilan lagi, wa anir rahmati ila dittiha, beralih dari pembawa rahmat menjadi pembawa kesulitan, tidak menebarkan kasih sayang, justru menebarkan kebencian misalnya.
Wa anil maslahati ilal mafsadati, beralih dari kemaslahatan justru menyebabkan kerusakan. Wa anil hikmati ilal abasi, keluar dari hikmah menuju kesia-siaan, tidak melahirkan kesadaran kedamaian, tetapi justru menimbulkan chaos, yang menimbulkan keonaran, kebisingan, menimbulkan percecokan. Falaisat minas syariah, maka masalah itu tidak termasuk dari syariat. Ini tegas Ibnul Qayyim. Wa in udkhilat fiha bitawil, meskipun masalah itu yang sudah keluar dari keadilan kepada kezaliman, keaniaya, dari rahmat kebalik kepada tidak membawa rahmat, membawa keonaran, dari maslahat justru menyebabkan kerusakan dan menuju kesia-siaan. Meskipun dimasukkan dalam hukum syariah dengan takwil, dengan olah pikir manusia, tapi falaisat minas syariah. Substansinya dia bukan syariat. Karena syariat itu harus membawa keadilan, membawa kasih sayang, membawa kemaslahatan, dan membawa hikmah. Fasyari'atu, maka syariat itu adlullah, keadilan Allah, baina ibadihi, yang diturunkan untuk hamba-hamba Allah, wa rahmatuhu, dan kasih sayang Allah, baina khalqihi, untuk makhluk-makhluk Allah, wa dhilluhu, dan perlindungan Allah, fi ardihi, di dalam buminya Allah, wa hikmatu, dan hikmah Allah, ad-dalatu, yang menunjukkan alaihi, adanya Allah, wa ala sidqi rasulihi, dan menunjukkan kebenaran utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atamma dalalah, dengan petunjuk yang sempurna, wa asdaqoha, dan petunjuk yang paling benar. Wahia, syariat Allah itu, nuruhu, cahaya Allah, alladzi bihi absarul mubsirun, yang dengannya orang-orang yang melihat bisa melihat dengan mata hati, cahaya kebenaran dari Allah. Wa hudahu, dan petunjuk Allah, alladzi bihi ihtadal muhtadun, yang dengan petunjuk itu orang-orang yang diberikan Allah petunjuk bisa mengambil petunjuk itu. Ini kalam dari Ibnul Qayyim al-Jauziyah yang sangat populer, yang sangat bermanfaat bagi kita untuk melihat agama, khususnya fikih ini secara substantif, ya, secara esensial, ya, tidak hanya pada aspek formalistik atau hitam putih. Melengkapi, maksudnya pemahaman kita yang qauli ini kita lengkapi dengan pemahaman yang sifatnya maqasidi. Kalau kita kembali kepada Muktamar NU di Jombang misalnya tahun 2015 kemarin, memang ya ada pengembangan ya di dalam metode pengambilan hukum Islam kita. Ada metode bayani yang identik dengan metode qauli, ya, dan ada metode qiyasi, dan ada metode maqasidi, maqasidus syariah. Wahada, statement Ibnul Qayyim ini, kalamun, itu statement, ucapan, yajibu an nuharrisu alaihi, kita harus bersemangat memahaminya, semangat mendalaminya, wa nusyayyi'uhu 'alan nas, dan kita sebarkan kepada manusia. Wa huwa alladzi la yajuzu ayyuqala ghairuhu fi asrina, itu adalah sesuatu yang tidak boleh selainnya diucapkan di era kita. Walaqad kana Ibnul Qayyim musaddidan, Ibnul Qayyim menurut Yusuf Al-Qaradawi ini dikatakan musaddidan, dia memperoleh kebenaran, asabal haq, hina ja'ala alladhi yataghayyaru bi taghayyuril azminah wal ahwal wal fatwa, di mana Ibnul Qayyim mengatakan yang boleh berubah sesuai dengan perubahan waktu adalah fatwa. Walaysa al-hukma asy-syar'iyyah, yang berubah itu bukan hukum syara. Karena fatwa ini hubungannya dengan mustafti, orang yang minta fatwa, yang menyampaikan persoalan-persoalan kepada mufti.
sehingga sifatnya kontekstual. Ai anna tatbiqal hukmi, artinya apa? Sesungguhnya aplikasi dari hukum, penerapan dari hukum batang zilahu, dan menerapkan, mengimplementasikan hukum itu alal waqi'ah pada satu kasus, huwa alladhi yatakhayyar, itu yang berubah. Maka dalam kajian qiyas itu ada namanya tahqiqul manat, bagaimana melakukan pengecekan atau verifikasi ya, kepada far' apakah betul-betul ada ilat apa tidak misalnya. Asy-syari'atu idzan, maka syariat itu ketika itu la tataghayyar, syariat itu tidak berubah. Walakinnal fiqha, tetapi ilmu fikih, tetapi fikih itu yataghayyar. Yang berubah itu fikih, karena fikih itu adalah natijatu istihadil a'immah, hasil atau buah dari proses berpikir beristihadnya ulama-ulama kita. Sehingga antara Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Hanafi ada yang sama, ada yang beda. Fasyari'atu wahyullah, maka syariat itu adalah wahyu Allah. Wal fiqhu wal fatwa wal qadha amalun nas, sedangkan fikih, fatwa, qadha, putusan-putusan hakim itu adalah buah karya manusia. Kalau buah karya manusia berubah sesuai dengan perubahan waktu, tapi kalau syariat itu adalah wahyullah yang abadi. Inna umara, kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.